Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Hayati dari PGMI 2. NIM saya 2211306054. Di sini saya akan melaporkan hasil pengujian soal saya terhadap anak kelas 1 SD di SD Nursita. Baik, langsung saja masuk ke bab 1. Ada latar belakang. Jadi, evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam konteks pendidikan, evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengukur hasil belajar peserta didik, tetapi juga untuk menilai efektivitas metode, media, dan materi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis evaluasi pembelajaran ini sangatlah penting. Salah satu bentuk evaluasi yang umum digunakan di sekolah adalah tes tertulis berupa soal pilihan ganda dan uraian. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang valid dan reliable, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap butir soal dan hasil jawaban siswa. Proses analisis ini mencakup validitas, reliabilitas, daya pembeda, serta tingkat kesukaran soal. Penilaian kualitas soal merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Soal yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang valid dan reliable tentang kemampuan peserta didik. Pada laporan ini, analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi Excel, SPSS, dan Anates untuk mengolah data hasil tes berupa soal pilihan ganda dan uraian. Hasil analisis ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kualitas soal apakah diterima, direvisi, atau dibuang, agar dapat meningkatkan mutu evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal pilihan ganda dan uraian menggunakan aplikasi Excel, SPSS, dan Anates. Yang kedua, bagaimana keputusan akhir terhadap kualitas setiap butir soal berdasarkan hasil analisis tersebut. Apakah soalnya diterima, direvisi, atau dibuang. Kemudian tujuannya, yang pertama menganalisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal pilihan ganda dan uraian menggunakan aplikasi Excel, SPSS, dan Anates. Yang kedua, menentukan keputusan akhir terhadap kualitas setiap butir soal berdasarkan hasil analisis, apakah soal tersebut diterima, revisi, atau dibuang. Baik, selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, validitas. Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas merupakan konsep yang sangat penting dalam pengukuran dan penilaian karena menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam konteks ini, validitas mengacu pada kemampuan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat dan akurat. Artinya, dari hasil ukur tersebut harus mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Kemudian yang selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas ini berasal dari kata reliabilitas yang berarti sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila diperoleh hasil yang relatif sama dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek tidak berubah. Dalam konteks pengukuran, reliabilitas sangat penting karena menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal dalam identifikasi perbedaan tingkat kemampuan siswa, yakni membedakan antara siswa yang memiliki pemahaman tinggi dan siswa dengan pemahaman rendah. Jadi soal yang memiliki daya pembeda yang baik akan menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan tinggi cenderung lebih sering menjawab dengan benar, sementara siswa dengan kemampuan rendah lebih sering mengalami kesulitan dalam menjawab soal tersebut. Nah, yang selanjutnya itu tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran soal ini juga menjadi faktor penting dalam penilaian. Jadi, tingkat kesukaran mencerminkan sejauh mana suatu soal dapat dijawab dengan benar oleh peserta didik. Soal yang terlalu sulit dapat membuat sebagian besar siswa kesulitan, sementara soal yang terlalu mudah tidak dapat membedakan tingkat pemahaman mereka secara efektif. Oleh karena itu, keseimbangan antara daya pembeda dan tingkat kesulitan sangat diperlukan agar soal dapat mengukur kompetensi siswa secara lebih akurat dan objektif. Baik, selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu hasil pembahasan. Di sini ada data mentah pilihan ganda.
Di sini saya menguji kepada 20 siswa dengan 20 soal. Untuk soal uraian, saya juga menguji kepada 20 siswa dengan 5 soal. Di sini ada analisis data, pilihan ganda. Yang pertama analisis validitas dengan Excel. Di sini soal nomor 1 valid, nomor 2 valid, 3 valid, 4 valid, 5 tidak valid, 6 tidak valid, 7 tidak valid, 8 tidak valid, 9 valid, 10 valid, 11 valid, 12 tidak valid, 13 valid, 14 tidak valid, 15 valid, 16 valid, 17 valid, 18 tidak valid, 19 valid, dan 20 tidak valid. Kemudian yang selanjutnya di SPSS. Untuk di SPSS di sini yang valid hanya ada 4 soal, yaitu soal nomor 1, 14, 17, dan juga 18. Begitu juga di Anates hanya ada 5 soal yang valid, nomor 1, 8, 14, 17, dan juga 18. Selanjutnya yaitu analisis reliabilitas. Di Excel, reliabilitas saya menunjukkan angka 0,41 dengan keterangan cukup. Di SPSS menunjukkan angkanya 0,62 dan di Anates 0,52. Ada sedikit perbedaan. Kemudian analisis daya pembeda di Excel di sini ada 6 anak di kelompok atas dan juga 6 anak di kelompok bawah. Karena kemarin saya mengelompokkannya 6 orang. Tapi di Anates terbagi menjadi 5 kelompok unggul dan 5 kelompok asor. Tapi di sini sama. Untuk kelompok unggul ada Abizar, Azril, Bilal, Nizam, dan juga Khadijah. Sama seperti Excel. Kemudian tingkat kesukaran dengan Excel dan Anates juga sama. Ada sedang, mudah, dan juga sukar. Selanjutnya yaitu uraian. Untuk analisis validitasnya, nomor 1 sampai 5 valid, dan begitu juga dengan SPSS nomor 1 sampai 5 valid, dan untuk Anates nomor 1 sampai 5 juga valid. Selanjutnya untuk reliabilitas. Di sini reliabilitas saya angkanya 0,85, yaitu sangat tinggi. Begitu juga dengan SPSS 0,80 dan di Anates 0,77. Selanjutnya di daya pembeda. Daya pembeda ini nomor 1 sangat baik, nomor 2 dan 3 baik, nomor 4 dan 5 sangat baik. Di sini kelompok atasnya ada 6 orang di Excel, tapi di Anates di sini kelompok atasnya hanya ada 4 orang, yaitu Khadijah, Nazwa, Asila, dan juga Aidil. Untuk kelompok bawahnya ada 5 orang. Tingkat kesukarannya di Excel nomor 1 dan 2 mudah, nomor 3 sedang, nomor 4 dan 5 mudah. Tetapi di Anates nomor 1 sedang, nomor 2 mudah, dan nomor 3, 4, 5 sedang. Yang selanjutnya itu bab 4 pembahasan. Di sini soal nomor 1 berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates maka diperoleh kriteria valid, reliable rendah, daya pembeda cukup, dan tingkat kesukarannya sedang. Maka dapat disimpulkan soalnya diterima tapi perlu direvisi. Yang perlu direvisi adalah pengecoh C. Di sini saya mengubah dari Bhinneka Tunggal Ika menjadi burung elang. Kemudian soal yang nomor 2, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda sangat jelek, dan tingkat kesukaran mudah. Maka disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Oke, yang selanjutnya nomor 3, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda jelek, dan tingkat kesukaran mudah. Jadi disimpulkan soal juga tidak diterima dan diganti. Nomor 4, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda sangat jelek, dan tingkat kesukaran mudah. Maka dapat disimpulkan soal tidak diterima dan soal diganti.
Untuk soal nomor 5, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda jelek, dan tingkat kesukarannya sukar, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Selanjutnya, soal nomor 6, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda cukup, dan tingkat kesukaran sukar, maka dapat disimpulkan soal juga tidak diterima, soal diganti dengan yang baru. Soal nomor 7, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda sangat jelek, dan tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Soal nomor 8, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda cukup, dan tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Nomor 9, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda jelek, dan tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Nomor 10, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda sangat jelek, dan tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Nomor 11, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda jelek, dan tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. 12, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda cukup, dan tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima. Nomor 13, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda sangat jelek, dan tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Untuk nomor 14, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable rendah, daya pembeda cukup, dan tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal diterima tapi perlu direvisi. Yang perlu direvisi adalah pengecoh B. Di sini saya mengubah dari merah menjadi abu. Kemudian soal nomor 15, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda cukup, dan tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Nomor 16, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda jelek, dan tingkat kesukarannya mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Soal nomor 17, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable rendah, daya pembeda cukup, dan tingkat kesukarannya mudah, maka dapat disimpulkan soal diterima tapi perlu direvisi. Yang direvisi adalah pengecoh B. Soal nomor 18, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable rendah, daya pembedanya baik, dan tingkat kesukarannya mudah, maka dapat disimpulkan soal diterima tapi perlu direvisi. Yang direvisi adalah pengecoh A. 19, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda sangat jelek, dan tingkat kesukarannya mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima. Soal nomor 20, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable rendah, daya pembeda jelek, dan tingkat kesukarannya sukar, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau diganti. Untuk soal uraian yang pertama, soal nomor 1, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembedanya baik, tingkat kesukarannya sedang, maka disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Nomor 2, berdasarkan Excel, SPSS, dan Anates,
diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukarannya sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Soal nomor 3, analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembedanya baik, tingkat kesukarannya sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Soal nomor 4, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukarannya sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Dan untuk soal nomor 5, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukarannya sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Selanjutnya itu bab 5, penutup. Di sini analisis pilihan gandanya, soal yang diterima dengan baik, namun perlu direvisi adalah soal nomor 14, 17, dan juga 18. Dan soal yang dibuang adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, dan juga 20. Untuk analisis uraiannya, soal nomor 1 sampai 5 diterima dengan baik tanpa revisi. Untuk saran, yang pertama untuk penulis soal, jadi dari hasil analisis masih ada beberapa soal yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum memenuhi kriteria soal dengan baik. Karena itu, soal-soal tersebut sebaiknya diperbaiki atau diganti agar benar-benar bisa mengukur kemampuan siswa secara tepat. Nah, penulis juga perlu lebih teliti dalam menyusun soal, terutama dalam hal kesesuaian soal dengan indikator. Yang kedua, untuk penyusun soal berikutnya. Kedepannya, penting bagi penulis untuk lebih memperhatikan keselarasan antara soal dan indikatornya. Selain itu, akan lebih baik jika soal yang sudah disusun diuji coba terlebih dahulu, lalu dianalisis hasilnya agar bisa diketahui mana soal yang bagus dan mana soal yang perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga, refleksi diri. Proses ini jadi pengalaman penting untuk penulis sendiri, karena ternyata menyusun soal yang baik itu tidak hanya sekadar membuat pertanyaan, tetapi juga harus paham prinsip-prinsip penilaian yang benar. Jadi dengan evaluasi ini, penulis jadi lebih sadar bahwa kualitas soal sangat menentukan hasil belajar siswa. Semoga kedepannya bisa terus belajar dan menghasilkan soal-soal yang lebih baik. Kemudian ini ada lampiran untuk soal saya, soal asli. Dan selanjutnya ini ada kisi-kisi dari soal saya. Dan ini dokumentasi saya pada saat menguji soal ke sekolah. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.